lagi tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Karena sudah dibuka dalam doa, langsung saja ada persembahan pujian dari yang luar biasa artis kita yang datangkan langsung dari Amerika. Perkenalkan Johannes Putra. Saya pikir dalam sebuah forma. Judul performanya ada judulnya. Sekali lagi kasih tepuk tangan yang luar biasa. Luar biasa ya. Besok lagi Joshua, besok lagi Mose, besok lagi Daniel ya. Oke, harus ada performance ya. Kalau tidak salah itu judulnya Canon ya. Canon. Oke. Hanya kurang panjang dan kurang mantep. Tapi tetap tepuk tangan sekali lagi. Mari sekali lagi kita akan bicara tentang satu bagian firman Tuhan. Sudah pertemuan yang ke-9. Ini sudah pertemuan yang keberapa? Tema ini keempat. Kita sudah bolak-balik belajar baru bicara
baru bicara tentang setan. Nah, setannya tidak pelan-pelan. Tapi hari ini kita akan rampungkan tentang setan karena masih banyak tema yang lain dalam hidup kita. Begitu banyak tantangan dan pencobaan. Tetapi di dalam Kristus kita diberi kemenangan. Amin. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa. Sekali lagi ikuti doa saya sebelum firman Tuhan ini diperkatakan. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur karena kasih dan anugerah Tuhan begitu besar. Oleh karena itu kami diberi kuasa untuk mengalami kasih jahat. Kami tidak hanya belajar tentang setan, kami mau kalahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, beri kasih anugerah Tuhan, beri kuasa di dalam mulut guru Nuki, supaya perkataan yang keluar hanya sesuai firman Tuhan. Dan jika ada kuasa-kuasa yang jahat mau ganggu kami, di dalam nama Tuhan Yesus, kami tepung keluar dari tempat ini. Sekali lagi di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tepuk tangan. Luar biasa, hari ini adalah anugerah Tuhan. Setiap hari adalah harinya Tuhan. Maka setan tidak boleh ikut campur. Kemarin kita sudah bicara tentang 3 musuh yang kuat yang menyerang kehidupan rohani kita. Ada apa saja di sana? Yang kedua, dan yang ketiga, dan kita belum bicara sampai selesai tentang setan. Coba dibuka sekali lagi firman Tuhan dari ayat hafalan kita. Dari Yakobus pasal 4 ayatnya yang ke-7. Yakobus 4 ayatnya yang ke-7. Bagi yang sudah yang sudah ada Alkitab, yang bisa baca Alkitab, dibaca dengan lantang, penuh percaya diri, penuh sukacita, dan penuh harapan yang besar. Amin. Bagi yang belum ada Alkitab atau sudah semuanya, ada yang belum juga, kan itu yang TK-TK kayaknya belum. Didengar dengan seksama, didengar dengan penuh teliti, dan didengar dengan iman. Amin. Mari kita baca sekali lagi. 3, 2. Sekali lagi 3, 2. Sekali lagi Alkitab ditutup. 3, 2. Sekali lagi 3, 2. Oke, sekali lagi sampun sendiri. Berdiri, ayo berdiri. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa. Karena itu tunduklah kepada Allah. Saya selalu bilang ayatnya di garis bawahi dan ditekankan di dalam, jadi metrekan di dalam hatimu. Dimetrekan sama dengan diapain? Dimetrekan sama dengan diapain? Tahu metre ya? Waktu itu sudah saya jelaskan. Metre itu dipakai untuk ini surat. Kalau ada metrenya berarti surat apa ini? Misalnya ya, Mose bikin perjanjian cinta dengan siapa Mose? Dengan Tuhan Yesus ya. Iya betul dengan Tuhan Yesus. Mose love Jesus. Aku berjanji untuk selama-lamanya ikut Tuhan Yesus sampai aku mati, sampai Tuhan Yesus akan datang kembali. Amin.
Terus Mose tanda tangan, Tuhan Yesus tanda tangan, kasih metre, distempel. Berarti perjanjian ini sudah terikat untuk sepanjang masa. Jadi kalau firman Tuhan dimetrekan di dalam hidupmu dan di dalam hatimu, artinya firman itu dipegang sungguh, dimasukkan di dalam hidup, ditanam luar biasa, bukan cuma dihafal di kepala, tetapi masuk di dalam hati dan seluruh darah daging. Amin. Amin. Karena itu kenapa saya nggak bilang ayat ini saja ya, sebuah ayat yang kita hafalkan harus dimetrekan di dalam hidupku. Tapi ayat ini jadi penting karena itu tunduklah kepada Allah, karena kalau kamu gak tunduk sama Tuhan, kamu pasti tunduk sama setan. Itulah kenapa manusia di sepanjang zaman dan di sepanjang abad, kalau tidak taat sama Tuhan, dia akhirnya ikut setan. Dia bilang ikut dirinya sendiri, atau dia gak bilang aku gak percaya sama Tuhan, tapi sebenarnya dia sedang tunduk sama setan. Oleh karena itu tunduklah kepada Allah, karena ini dasar daripada kebenaran. Dan karena itu harus lawan si iblis, maka ia akan lari daripadamu. Karena saat Yesus dicobai oleh iblis dan diminta permintaan terakhir. Apa permintaan terakhirnya? Bukan permintaan terakhir, penawaran terakhir dari iblis. Waktu Yesus sudah 40 hari berpuasa, datanglah pencobaan. Si jahat datang kepada Tuhan Yesus dan dia mencobai beberapa hal. Masih ingat apa saja yang mau dikasih? Batu diubah jadi roti, menambahkan pencobaan atas seluruh haus lapar dagingmu. Manusia di dunia ini banyak jatuh karena masalah ini, karena uang, karena makanan, karena permen karet. Permen karet untuk Joshua pencobaan luar biasa itu. Saya puji selama 1 minggu. Saya memang suka kok. Lagi mencobai satu-satu kok. Oh, ini pencobaannya permen karet. Kalau pencobaannya apa? Permen buah. Atau mungkin apalagi mobil, rumah, segala macam harta benda bisa jadi pencobaan bagi hidup kita. Tapi kalau kita waspada dan tunduk sama Allah, setan gak akan ganggu. Maka Tuhan Yesus bilang, hidup manusia bukan hanya dari. Bagaimana Tuhan Yesus bisa berkata-kata karena itu? Karena ada firman. Dia ada firman. Nah, kamu bagaimana kamu bisa melawan setan kalau kamu gak pernah baca firman? Itulah pentingnya kenapa baca firman, karena setan suka ngerjain kita dengan kata-kata yang seolah-olah seperti firman Tuhan. Pencobaan yang kedua, apa yang setan lakukan kepada Tuhan Yesus? Suruh ngapain? Suruh jatuhin diri ke atas hubungan baik Allah, kemudian jatuhin diri. Tahu nggak hubungan baik Allah itu apa? Itu tempat naik turunnya Allah. Terus dia suruh tuh jatuhin diri. Artinya apa? Artinya apa itu? Itu menunjukkan apa? Karena nanti kamu kan akan di apa ini namanya? Kalau bahasa Alkitabnya apa itu? Malaikat-malaikat Tuhan akan menantang kamu. Artinya menunjukkan apa? Manusia suka jatuh di sini. Oke, dia nggak jatuh di dalam harta benda. Saya nggak bilang uang, saya nggak bilang harta, saya nggak bilang makanan. Bukan bilang hal-hal yang fisik, nggak gila baju baru, tapi dia bisa gila yang ini. Ini apa? Tahu nggak? Artinya apa ini? Jatuh di dalam. Kamu anak Allah. Kalau kamu menjatuhkan diri, malaikat Tuhan akan melayanimu. Jangan sampai kita jatuh di dalam hal ini. Gila kuasa. Oh, saya anak Boaz, dididik firman Tuhan baik-baik. Saya mengerti semua Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, bahkan hafal
yang diberi kepercayaan banyak jatuh di sini. Saya nggak usah ngomong pemerintahan di negara Indonesia yang saat ini juga lagi kisruh ya. Kalian terlalu berat pikirin itu. Ya. Tapi ternyata saya mulai merenungkan dan memikirkan Tuhan begitu baik jika Ia membiarkan kamu dididik jadi murid. Amin. Hati-hati jadi guru. Saya sampai kadang-kadang mikir ya, nggak usah jadi presiden. Guru itu punya kuasa loh. Saya bisa menentukan benar dan salah loh. Jadi ini celaka. Alkitab bilang, jangan sekali-kali engkau menjadi bukan hakim. Hakim malah ada, tapi jangan sekali-kali engkau menjadi guru. Karena jika engkau salah mengajar, lebih baik batu kilangan ditalurkan di atas lalu jatuhkan ke bawah laut. Artinya apa? Bahaya. Kuasanya guru aja bisa besar segitu, apalagi jadi presiden, jadi menteri, jadi apa pejabat di dunia ini. Kalau engkau gak baik-baik jadi murid Tuhan, engkau gak tunduk sungguh-sungguh di hadapan Allah, saya gak bilang kamu gak boleh jadi menteri, gak boleh jadi presiden, gak boleh menjadi pejabat ya. Tidak bilang begitu. Kalau puji Tuhan, kalau Mose hari ini saya doakan sungguh supaya menjadi kepala imigrasi. Kalau perlu jangan di kantor Cilacap, di pusat Jakarta, atau kalau perlu sampai ke Amerika. Amin. Amin. Loh kok gak diaminin? Amin. Amin. Atau misalnya mau jadi apa lagi kemarin apa itu namanya? Apa sih? Jadi apa? Jadi AI. Jadi apa lagi? Arsitek. Jadi apa lagi? Chef. Oh, jadi apapun engkau luar biasa kalau dipakai oleh Tuhan dengan rasa tunduk kepada Allah. Jadi murid sepanjang hari dan dipakai oleh Tuhan dengan sangat luar biasa. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ini penting ya, menjadi murid. Bahkan Guru Luki belajar satu hal. Puji Tuhan saya Guru Luki di Boas banyak belajar. Ya. Pelayanan di tempat ini tuh luar biasa. 1, saya bekerja. 2, saya melayani Tuhan. 3, saya melayani kalian. Tapi yang terutama, saya belajar dan diajar oleh Tuhan. Loh iya, saya sering sharing sama Bung Jadik, sama guru-guru. Saya banyak belajar di tempat ini. Saya belajar menjadi orang tua karena saya tidak punya anak, tapi saya bisa mempunyai 33 anak yang harus dididik dan diajari dengan cara yang luar biasa dahsyat. Amin. Amin. Guru-guru yang di belakang itu saya yakin dan percaya pengalamannya sama. Nanti jadi orang tua. Wah, Guru Nani, Guru Elai, Guru sampai saya lupa terus. Jelly, karena saya ketukar selalu sama Guru Jelly. Kemudian Guru Ella. Wah, nanti menikah mereka pasti jadi orang tua yang hebat, luar biasa. Tepuk tangan untuk mereka. Dan saya yakin dan percaya bahwa Jadim Samoni di tempat ini juga makin lama makin matang dan makin melihat luar biasa dahsyat karya Tuhan. Amin. Tepuk tangan. Dan saya yakin dan percaya karena kalian belajar dari banyak orang-orang, kalian yang suatu saat menjadi orang tua yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Amin. Amin. Tepuk tangan sekali lagi. Loh, ini sesuatu yang luar biasa membanggakan dan tidak akan pernah dialami atau dimiliki banyak orang. Dan ini sesuatu yang luar biasa. Jadi sifat untuk menjadi seorang murid ini menjadi penting. Tunduklah kepada Allah, karena kalau enggak jatuhnya di sini. Jatuhnya di siapa? Iblis. Sekali lagi saya mengingatkan, bukan saya mau mengatakan kalian gak boleh jadi guru, tapi ada firman Tuhan. Artinya apa? Ternyata kuasa betul-betul mengerikan. Orang yang kelihatannya baik-baik saja dulunya, begitu rendah hati dan mau melayani dengan sungguh, ketika diberi kepercayaan lebih, terus dia pegang kuasa itu dengan begitu jahat. Saya nggak tahu pengalamannya Kim Jong Un, pemimpin Korea pertama yang sekarang kita bilang presiden mungkin yang paling. Kamu pikir paling jahat atau paling baik? Ya saya nggak kenal dia, tapi kita mungkin pikirnya dia jahat. Tetapi
Gak tahu ya dulu waktu kecilnya mereka. Kecilnya mereka kan pasti Yosef ya. Halo Yosef. Oh dia bingung. Kenapa waktu dipanggil? Yosef yang begitu lucu. Atau Yamin? Yang suka kalian kerjain jadi boneka. Suka diajak tai-tai. Tapi kenapa ya sekarang menjadi presiden yang begitu luar biasa? Kalau dalam bahasa Indonesia ada satu kata namanya diktator. Dulu di Indonesia juga ada presiden yang seperti itu. Tapi di sini kita tidak mau bicara tentang jeleknya orang ya. Kita mau bicara tentang tunduk kepada Allah. Karena kalau kita tunduk kepada Allah, kita pasti bisa lawan iblis. Yang ketiga, nah ini yang penting. Tuhan Yesus dicobai satu hal lagi. Apa itu? Apa ini? Pencobaannya keren banget yang terakhir, yaitu aku akan serahkan semua kota ini. Nah ini hebat. Perkataan ini kalau kamu dengar baik-baik kalimat ini, dia bilang, iblis bilang, kota ini akan kuserahkan semuanya kepadamu. Asal kamu tunduk pada saya. Keren kan? Pencobaan apa ini? Apakah ini harta? Apakah ini kuasa? Bisa dua-duanya. Tapi intinya, ketika Tuhan sudah dihilangkan dari seluruh hidup, maka satu-satunya yang akan mencobaimu hanya satu. Kau akan tunduk sama setan. Jadi ke orang ateis yang katanya gak percaya Tuhan, itu sebenarnya sudah menyerahkan seluruh hidupnya dan tubuhnya kepada iblis. Walaupun bilangnya sih katanya gak percaya juga sama setan, tapi saat itu juga dia serang menyerahkan seluruh hidupnya kepada iblis. Hati-hati. Tapi ketika kita menjadi murid Tuhan, terus menyerahkan hidup kita di dalam tunduk kepada Allah, kita jadi murid Tuhan yang luar biasa dahsyat, dan kita akan dipakai oleh Tuhan dengan dahsyat, dan kita tidak akan pernah membiarkan hidup kita dikuasai sama iblis. Ingat, perhatikan kata-kata saya hari ini bukan bicara hidup yang lama. Kata-kata hari ini saya bukan bicara tentang pencobaan sekitar kita. Nanti ada temanya sendiri. Yang saya sedang ajarkan adalah tentang kuasa jahat dari iblis. Iblis itu mengajarkan kepada kita buang nama Tuhan, ya, buang segala yang berhubungan dengan firman Tuhan, buang segala praktek yang menunjukkan kamu menyembah Tuhan, ganti menyembah setan. Ini prinsipnya. Jadi ini bukan saya sedang ngomong maksudnya, oh berarti di sini tidak menekankan tentang hidup kudus, hidup suci. Bukan tentang itu poinnya, bukan tentang itu, tetapi kita bicara tentang ketika di otakmu, di hidupmu, di pikiranmu, di seluruh sepanjang hidupmu, ketika setan itu bekerja, ciri-cirinya satu. Tuhannya sudah ditinggalkan, kehidupan doanya sudah ditinggalkan, firman Tuhannya sudah ditinggalkan, waktu pujian penyembahan pun dia tidak menikmati. Itu ada kuasa jahat dan engkau harus segera singkirkan di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Hati-hati. Jadi ini bukan sedang bicara tentang poin nomor 2 dan poin nomor 3. Itu nanti ya. Jadi waktu kita kelihatannya termasuk di dalam memberitakan Injil, ada perkataan tentang apakah Bapak yakin masuk surga? Ada orang ditanya seperti itu, dia bilang, saya sangat yakin. Kenapa dia yakin? Karena hidupnya selalu berbuat baik untuk orang banyak. Benar atau salah? Salah. Karena waktu dia bilang saya berbuat baik untuk orang banyak, berarti dia mau mengatakan saya lebih baik dari orang lain. Saya lebih dekat sama surga, dan kamu dekat sama neraka. Ini pikiran yang salah, dan dunia mengajarkan seperti itu. Dunia mengajarkan seperti itu, tapi firman Tuhan mengajarkan tidak ada satupun orang baik. Tapi di dalam Kristus kita diubahkan menjadi benar. Amin.
Amin. Amin. Amin Timo. Amin. Ya. Saya tantang anak-anak kelas 4 dan 5 kemarin tentang setan ya. Wis. Pokoknya selimut selalu berlutut ya. Mari kita lanjutkan. Kita sudah masuk ke poin yang cukup panjang dan kita sudah masuk di sini dan di sini kita akan akhiri. Kita sudah masuk sini betul ya? Kalau tidak salah Kaleb yang menanyakan. Siapa yang menang mengalahkan setan? Yesus. Mari kita lanjutkan nomor 31 dilanjutkan oleh siapa? Coba. Yesus Kristus telah mengalahkan setan. Dia mengalahkan ketika disalib dan kami kembali ke hari ketiga. Karena Dia telah berdoa dan Yesus hidup dalam Dia melalui Roh Kudus. Siapa yang berkuasa? Saya. Amin. Saya. Hei setan. Hei iblis. Hei pocong. Ada tantangan lain lagi? Ada tantangan lain lagi? Dalam nama Tuhan Yesus saya berkuasa. Tapi ingat, waktu bilang saya lebih berkuasa bukan seperti orang yang arogan. Arogan itu artinya begini. Setan lain di sini. Kapan muncul itu setan? Lu bergaya begitu. Yang ada setannya ketawa di belakangmu. Akhirnya begitu itu bertambah. Ya kan? Karena dia sudah menyombongkan. Bukan itu maksud saya. Ketika ketemu, ini saya bicara setannya agak muter-muter ya. Maksudnya gini, setan kan harus bicara dua hal. Setan yang ada di dalam hidupmu, yang selalu mengganggu untuk mencobai kamu jatuh di dalam dosa, dan setan yang betul-betul terlihat dan nampak. Manifestasi setan yang terlihat, siapa yang di sini tidak percaya? Karena ada orang yang tidak percaya. Tapi saya percaya. Setan yang manifestasinya terlihat bisa ada. Percaya manusia bisa kerasukan setan? Percaya atau tidak? Percaya. Saya percaya. Ada orang tidak percaya, tapi saya percaya. Tapi di dalam nama Tuhan Yesus, orang Kristen yang sungguh-sungguh bisa kerasukan setan? Enggak, karena dia tidak menyembah dan menyerahkan hidupnya kepada setan. Bagaimana setannya bisa masuk dalam hidupnya? Jadi saya bicara setan dalam dua hal ya di sini ya. Kamu harus mengertinya konsepnya. Oh, Guru Nuki lagi ngomong tentang setan yang selalu ganggu dan bisikin saya untuk melakukan hal-hal yang jahat, atau setan yang betul-betul nampak dan terlihat. Saya berdoa semua anak Boas dan seluruh keluarga Boas serta rumah Boas ini dikelilingi dengan kuasa Roh Kudus sehingga setan tidak akan kerja di tempat ini. Amin. Jadi gak akan bakalan tiba-tiba dari pohon mangga dia lagi duduk-duduk manis gitu, makanin mangga, terus Timo lihat begini, itu apa kan yang putih-putih ya? Saya yakin dan percaya tidak ada, karena tiap hari kita berdoa. Amin. Kalaupun ada, tengking di dalam apa? Yesus. Gak usah sampai gopol terkencing-kencing, saudara-saudara. Karena kalau kamu gopol terkencing-kencing, kamu berarti gak percaya Tuhan Yesus berkuasa. Oke, lanjut ya. Berikutnya, ayo, oleh. Karena apa kira-kira? Sebenarnya tadi udah banyak saya ngomong. Ayo, karena apa? Hati-hati, tadi saya bilang kita lebih berkuasa, tapi hati-hati jangan sombong. Karena apa? Karena Roh Kudus hidup di dalam setiap orang yang sudah menerima Kristus. Amin. Prinsip yang harus Roh Kudus bekerja di dalam hidupmu. Ada orang sombong merasa, para setan baru tidak ada, setan gak bakalan kalahkan saya. Setan keluar kamu dari tembok ini. Yang ada, dia gak keluar, tapi hidupmu semakin kuat. Itu pekerjaan setan. Setan suka bikin kita jadi sombong. Setan suka bikin kita jadi orang yang merasa diri wah gitu. Bukan. Artinya apa? Ketika ada kuasa jahat saya hadapi dengan tenang di dalam nama Yesus. Ketika tidak ada kuasa jahat saya terus hidup ada tetap setia. Amin. Amin. Amin.
puas luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi. Kita lanjutkan sekali lagi. Ayo, berikutnya Yohanes. Ketika Anda melawannya, tepuk tangan. Di dalam nama Yesus, aku tidak mau diganggu oleh setan. Doa paling sederhana waktu kamu bangun pagi, sederhana saja. Di dalam nama Yesus, jauhkan dari segala kuasa setan, jauhkan dari segala setan, jauhkan dari segala pencobaan. Amin. Amin. Bangun pagi jangan begini. Sampai jam 6 masih mulai. Itu setannya lagi tidur di sebelah kamu. Asik ada temannya di sini gitu ya. Makin lama makin ngantuk, makin lama makin dikelonin sama setan. Mau? Ingat camkan kata-kata saya. Kalau kamu susah bangun pagi atau susah dibangunin, ingat kata-kata saya. Semakin kamu terus menunda-nunda bangun tidurmu, maka setan sedang memelukmu dengan erat-erat. Jika engkau ingat kata-kata saya, maka kamu akan langsung ingat bahwa Kunti anak sedang meluk kamu dengan sungguh-sungguh. Pasti kamu bangun tiba-tiba. Atau pocong lagi di sebelahmu jadi guling. Walaupun itu kadang-kadang cuma ada di film horor, tapi kadang-kadang saya melihatnya begini. Saya suka nakut-nakutin ini bukan dongeng anak kecil ya. Tapi kalau kamu tidak baik-baik kata-kata saya, kamu bakalan gak akan tidur lagi. Jangan tidur lagi. Jangan tidur lagi. Lalu kamu segera. Kata tadi kalau aku ketiduran terus, nanti jangan-jangan di sebelah baru pocong gitu ya. Itu kadang-kadang hal-hal sederhana, tapi kamu ditinggalkan dengan firman Tuhan. Bahwa pembalas juga bagian dari setan, betul? Oke, lanjut. Oke. Ini kuesionernya panjang ini. Rafael bisa jawab? Oke, Eri, ayo lanjut. Oke, jadi tetapi pertama Anda harus tunduk dulu nih sama Tuhan, sama Allah di dalam Yesus Kristus, amin. Maka waktu kita berdoa kita selalu bilang dan minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita harus tunduk dulu. Gak bisa main sembarang lawan. Termasuk setan yang ada di sebelah kanan kirimu, yang ada di dalam hidupmu, yang selalu bisikin hati nurani. Hanya demikianlah Anda dapat melawan iblis, dan hanya demikianlah iblis akan lari padamu. Walaupun lari, tapi dia akan mencobai kamu lagi apa enggak? Dia akan mencobai kamu lagi apa enggak? Iya, kata Paulus, harus latih diri sendiri terus. Waktu kamu ada bolong sedikit aja, misalnya nih, lupa baca firman Tuhan, lupa berdoa, lupa mendengarkan firman, lupa menyembah dan memuji Tuhan, saat disinilah setan masuk. Ingat, setan itu ibarat singa yang selalu berkeliling, mengaum-ngaum sambil menunggu lawannya yang menang. Betul? Dia selalu keliling-keliling, jalan-jalan. Ibaratnya Mose lagi main-main sama si bobo yang bumi. Setan lagi di pinggir kandangmu. Dia lagi ngintip-ngintip Mose. Kapan saatnya aku masuk? Atau mungkin lagi main taekwondo, Rafael. Setan lagi di pinggir pintu. Lagi nungguin kamu. Ngapain? Nih, kapan ya saatnya kaki Rafael bisa nendang itu lawan sampai terluka, sampai nangis-nangis, dan kemudian Rafael
sebenarnya dia loser. Dia pecundang. Tahu ya pecundang? Bahasa Inggrisnya loser. Loser itu apa ya? Ya pokoknya merasa menang tapi sebenarnya dia kalah. Saya tuh suka kerjain kita seperti itu. Contoh paling gampang adalah begini aja. Tak kasih lempar misalnya permen karet double gum, happy day. Di tengah-tengah sini. Wah, itu saya yakin dan percaya ibarat semut mengerubutin gula. Betul? Oh pasti semuanya berebut. Siapa yang mau menjadi pemenang dia akan ambil dengan cara dan kuasanya. Di situ saya mulai kerja. Ambil aja. Itu kan kamu. Ambil aja. Terus nggak usah singkirkan lawan kanan kirimu. Nggak usah dibagi-bagi gitu. Itu saya lagi kerja itu. Tapi ketika diterima dengan sukacita dan ucapan syukur, tapi permen karet sih nggak bagus ya, nggak usah. Ya. Oke, lanjutkan. Coba dilanjutkan, dibaca, Nia. Tunduklah pada Yesus Kristus ya. Jadi ini salah satu doa. Kalau berdoa setiap hari salah satunya ini. Terima kasih Tuhan atas kuasa-Mu yang melebihi segala kuasa, terutama setan. Tunduklah, berikan aku tunduk kepada Tuhan Yesus Kristus yang melawan iblis. Konsep ini penting di dalam hidupku setiap hari. Makanya setiap hari kamu berdoa diajarkan salah satunya 3 pokok doa. Salah satunya adalah berdoa pengakuan dosa. Sebelum kau mengucapkan doa-doa apapun, mengakulah dosa dan bertobat. Waktu bertobat gunakan kata-kata ini, Tuhan Yesus yang baik dan luar biasa. Aku mengaku segala kesalahan dan dosaku. Engkau adalah Tuhan yang lebih berkuasa daripada segala yang jahat, segala kuasa, segala iblis. Aku mau tunduk di hadapan Tuhan. Karena gini masalahnya kan tahu yang berapa waktu lalu kan saya pernah ngomong dosa itu kadang-kadang mudah ditipu. Dosa itu menipu, dosa itu juga mudah ditipu. Dosa itu menipu, ya mudah menipu hidupku. Contohnya apa? Misalnya ini baru bertengkar. Kemudian saya datang nih sebagai guru. Jangan saya, anggaplah guru putih datang. Lihat Tiko sama Desa bertengkar gitu. Terus Tiko disuruh keluar, kan? Biasanya itu polanya. Enggak. Iya. Pasti ditanya kan. Kemudian saya tanya kan, kenapa di luar? Itu bisa. Nanti tak tanya ke Ezra atau tak tanya ke guru putih. Ya guru Tiko pukul Ezra sampai nangis. Tapi Timo bilangnya nggak begitu. Artinya kita bisa mengaku dosa nggak? Bisa mengaku dosa nggak? Ada manusia yang mengaku dosa. Kebanyakan tidak ada. Sebagian besar mungkin 80% manusia di dunia ini tidak bakalan mengaku dosa. Kalau gampang mengaku dosa nggak usah ada polisi, nggak usah ada apalagi pengadilan, nggak usah ada macam-macam itu. Tapi karena manusia itu suka menipu dirinya sendiri. Manusia itu suka menipu dirinya sendiri. Ingat kita sudah jatuh di dalam dosa, salah satunya membuat kita menipu diri kita sendiri. Jadi kita nggak pernah bakalan mengakui dosa. Jadi satu-satunya cara supaya bisa mengaku dosa harus minta tunduk dulu sama Tuhan. Tuhan, aku betul-betul berserah di dalam hidupmu. Aku benar-benar minta pertolongan Tuhan. Aku mau membiarkan Tuhan berkuasa atas hidup saya. Walaupun kalimat ini sederhana, tapi kuasanya besar. Amin. Saat itu juga hati nuranimu dibuka. Serius loh. Ada kalanya saya punya kesalahan kepada orang tua saya, mama saya. Saya itu suka melawan orang tua saya. Dan saya nggak mengakui. Karena saya merasa saya benar kok. Mama saya yang terlalu jadul dan kolot. Jadi anak sama orang tua itu biasanya bertengkar. Bertengkarnya karena apa? Karena mama itu pakai gaya hidupnya orang lama. Mungkin modelnya sama ini lebih memahami ini. Kalau punya anak, terutama anak laki-laki, saya mengakui anak laki-laki lebih mudah melawan orang tua. Karena apa? Biasanya mama pakai caranya orang dulu. Sedangkan saya orang sekarang.
anak Boaz yang punya pikiran dan cara berpikir. Mungkin ya kadang-kadang melawan guru, melawan menjadi Sabonis, melawan siapa lagi. Tapi waktu datang sama Tuhan, tiba-tiba ada suara Tuhan. Kamu salah. Datang, minta maaf. Ini penting. Ini penting. Seriously, ini penting. Apalagi kalau kamu sudah menjadi remaja, menjadi besar, biasanya pikirannya itu hampir rata-rata anak remaja itu merasa dirinya benar. Dan saya juga paham begitu. Saya pernah bicara beberapa anak. Saya sangat paham karena saya dulu juga pernah remaja. Sampai sekarang juga masih muda. Jadi pikiran orang muda itu merasa dirinya itu idealis, benar, tidak mungkin salah, dan pasti melakukan yang benar. Keputusannya saya benar. Pikiran saya beralasan. Tetapi kadang kita lupa tunduk sama Tunduk sama Tuhan yang itu. Saya yakin sampai detik ini kalian tetap akan misalnya gini ya. Ketika entah sama tempat, entah sama siapa berdebat, saya yakin dan percaya kamu akan mengatakan saya tidak salah. Memang saya nggak salah dan kadang-kadang memang benar nggak salah. Tetapi cara mengungkapkan ya itu salah. Atau bahkan kadang-kadang berpikirnya enggak, saya nggak salah. Tapi coba tenang, datang sama Tuhan, minta tolong Tuhan, aku mau tuduh, kasih saya nasihat atau kasih saya pencerahan Tuhan. Saat ini juga Tuhan bekerja. Amin. Amin. Kalau kamu betul-betul sungguh, hidupmu akan berbuah-buah. Hidupmu akan dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa dahsyat. Amin. Amin. Yes. Mari kita ulangan dulu. Siapa kertas? Oke, mari kita jawab bersama-sama ya. Apakah dua hal yang kita tahu tentang iblis? Dia adalah pendusta, betul. Yang kedua, pembunuh. Hati-hati, dia bukan cuma pendusta, tetapi dia juga pembunuh. Dia membunuh jiwamu dan mengincar jiwamu. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan terhadap iblis ketika ia mencobai kita? Melawan. Kalau yang ini nggak usah pakai alasan apapun, nggak usah pakai babi bego. Pokoknya kalau namanya setan harus dilawan. Tapi jangan bilang begini, lagi bertengkar sama teman yang kamu bilang setan lu gitu. Jangan ya. Ini kasar sekali ya. Tapi setara dengan bahasa binatang ya, tidak boleh. Jadi bukan setannya bukan di depanmu, tapi setan yang ada di sini, atau di sini, atau di sini, atau jalan di sini. Nah, itu harus takutnya tarik. Terus lagi jadi. Terus yang kedua, ayat ketiga, apa yang pertama kita harus lakukan sebelum kita melakukan hal itu kepada iblis? Tunduk dulu sama Allah Bapa di surga, ya. Kemudian yang kedua, apakah kita melakukan hal ini? Apa yang iblis kerjakan? Ketika kita melakukan hal ini, apa yang iblis kerjakan? Lari. Ya akan lari. Siapa yang lebih berkuasa? Yesus atau iblis? Siapa yang lebih berkuasa, Yosef? Halo Yosef. Oh, ya sudah masuk bersama-sama Allah Bapa di surga sedang tidak bukan oleh Bapak Abraham. Artinya saya berhasil memberikan dongeng-dongeng yang sungguh membawa anak-anak kita tidur. Ya, lanjut berikutnya yang keenam. Mari kita hafalkan bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri. Tadi sudah diingat baik-baik Yakobus. Mari kita sama-sama dengan suara yang lantang dan sikap yang penuh hikmat, yang penuh penuh roh, dengan keyakinan penuh. Mari kita bilang dan kita yakini
di dalam iman. Ya, firman Tuhan yang sudah dimeteraikan jangan sampai terbuang sia-sia, tertanam di dalam hati dan terus dipakai untuk melawan si jahat. Sekali lagi kita perkatakan dengan iman ya, ayat hafalan kita 3, 2. Sekali lagi coba 3, 2. Akhiri di dalam doa. Setelah berdoa, mari kita memuji satu pujian yang tadi sudah dinyanyikan di awal. Ku nyanyi haleluya ya. Mari kita berdoa. Tim Maranatha mohon maju ya. Semua pemain musiknya. Mari kita sama-sama berdoa. Ikuti saya berdoa. Hei bocah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau sungguh luar biasa. Ikuti saya. Tuhan Yesus, Engkau sungguh luar biasa. Hari ini kami sudah diajar dengan lengkap, dengan penuh tentang melawan setan. Setan tidak bisa kami lihat, tapi kami diberi kuasa Roh Kudus untuk bisa membedakan antara tunduk sama Allah atau ikut sama setan. Dan kami mau lawan setan. Kami mau lawan setan. Kami mau lawan setan. Kami tidak izinkan segala kuasa jahat ganggu hidup saya untuk semakin melihat dan dekat pada Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Tepuk tangan. Refnya aja ya. Ku nyanyi haleluya. Dengan suara yang sungguh, coba katakan dengan penuh penghayatan ya. Laki-laki katakan yang sungguh.
Semuanya berkata-kata di dalam doa. Semuanya berkata-kata di dalam doa. Haleluya, ku sembah, ku tinggikan nama-Mu, Tuhan Tuhan. Ikuti saya berdoa. Kita mau datang sama Tuhan. Musiknya tetap. Sambil tetap tutup matamu, tetap hati menyembah sama Tuhan Yesus. Ungkapkan seluruh hidup dan ungkapan syukurmu kepada Tuhan. Sambil ikuti kata-kata saya dengan berkata-kata lembut. Tuhan Yesus, Engkau sudah baik sama saya. Kata sayanya diganti dengan nama diri sendiri. Untuk Tuhan Yesus, Engkau sudah baik sama Luki. Karena itu aku bersyukur karena kasih dan perbuatan. Tuhan Yesus sudah disalib karena saya. Sampai saya yang suka membantah, melawan, yang tidak taat ini, tapi masih dengan sabar dikasihi, digendong, diampuni. Aku bersyukur punya Allah seperti Kau. Aku bersyukur punya Allah seperti Kau. Aku mau semakin hari, semakin tunduk, Aaron, fokus, semakin tunduk di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus ada urapan besar terus mengalir di atas hidup saya, supaya saya semakin hari semakin diubahkan, semakin dibentuk, setiap harinya menjadi milik Kristus, menjadi serupa Kristus setiap harinya. Tuhan Yesus, tolong saya yang masih kurang mengerti ini, kadang masih tidak taat, kadang masih suka melawan. Kami sebenarnya tidak mau seperti itu, tapi hati kami, hidup kami, pikiran kami selalu mau ke sana. Tapi di dalam nama Yesus kami diubahkan, dicintai, dibentuk setiap hari oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin.